memang harga harus kita standarkan bahwa HPP porang itu berapa sehingga nanti lebih logik. Itu yang pertama Pak Ali. Harus ada kesepahaman antar asosiasi untuk mengedukasi pada anggotanya lebih baik harga standar tapi punya jangka waktu yang panjang Pak, daripada kita berlomba-lomba harga tinggi tapi banyak pabrik-pabrik tutup nggak mampu produksi. Satu itu. Yang kedua, dari proses-proses di birokrasi Pak Ali, mohon maaf. Lanjutnya apa yang sampaikan Pak Ali berkaitan dengan masalah makro Pak, masalah internasional. Saya sepakat dengan Pak Ali, kita harus ada edukasi kepada petani. Sering saya sampaikan di grup-grup saya, ada dua pilihan kepada petani kita. Mau kita berbondong-bondong dengan harga tinggi, tetapi hanya dalam waktu pendek karena kita ada persaingan. Saya sampaikan di sini juga bahwa penanam porang bukan hanya kita di Indonesia, ada di Thailand, ada di Vietnam, ada di India Selatan, ada di beberapa tempat yang lain, yang semuanya itu sedang bersaing mencoba merebut pasar dari kita. Kalau teman-teman petani terlalu terobsesi harga tinggi sehingga perusahaan tidak mampu beli, atau dari end user di Cina nggak mau mampu beli, maka akan menjadi bumerang bagi kita. Saya sepakat dengan Pak Ali juga Pak dari Hipora tadi, itu memang harga harus kita standarkan bahwa HPP porang itu berapa sehingga nanti lebih logik. Itu yang pertama Pak Ali. Harus ada kesepahaman antar asosiasi untuk mengedukasi pada anggotanya lebih baik harga standar tapi punya jangka waktu yang panjang Pak, daripada kita berlomba-lomba harga tinggi tapi banyak pabrik-pabrik tutup nggak mampu produksi. Satu itu. Yang kedua, dari proses-proses di birokrasi Pak Ali, mohon maaf, saya sering mendengar bahwa dari birokrasi kementerian dan sebagainya sudah bicara dengan asosiasi tentang ini itu, tapi mohon maaf, kita belum pernah sekalipun dari P3N diundang oleh kementerian atau pihak terkait berkaitan dengan kebijakan penentuan harga lah, sertifikasi lah, dan sebagainya. Jadi mohon izin Pak Ali, jadi barangkali ada beberapa asosiasi yang ada di Indonesia, ketika nanti menyangkut hajat hidup orang banyak, mungkin gitu, perlu mendengar juga dari pihak-pihak lain walaupun kita itu petani-petani kecil. Itu Pak Ali, barangkali nanti bisa dibantu untuk ini dua hal ini Pak Ali, mohon tanggapannya Pak Ali. Terima kasih Pak Nakib, salam kenal. Saya berharap dan saya sangat ingin sekali untuk bisa bertemu dengan Pak Nakib dan kawan-kawan yang lain. Mari kita duduk bersama, kita satukan pikiran, kita satukan dalam satu visi yang sama, supaya nanti ketika kita berhadapan dengan pemerintah juga memiliki satu kata yang sepakat. Mengenai harga, pemerintah sendiri berulang kali menyampaikan bahwa yang bisa ditetapkan adalah untuk komoditi strategis yang sudah ada seperti padi atau jagung dan yang lain. Kalau porang tidak, pemerintah tentu tidak berani mengambil risiko, apalagi ini persoalan adalah persoalan pasar global, sehingga dengan demikian harus menjadi pekerjaan besar bagi asosiasi untuk menjelaskan apa kita berpikir jangka pendek ataukah berpikir jangka panjang. Artinya begini Pak Akib, untuk bisa mengendalikan harga atau bisa meminimais harga pada tataran yang kompetitif, ini harus dilakukan secara kolektif dalam skala budidaya yang besar. Misalnya seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen maupun Pak Menteri, di atas 50 hektar, 100 hektar, atau bahkan sampai 1000 hektar, pemerintah siap untuk bernegosiasi dengan kita apa yang harus kita lakukan. Tetapi kalau berbicara 1 hektar, setengah hektar, tentu itu
sangat tidak memungkinkan untuk berbicara pelayanan global. Oleh karena itu, saya kira masalah manajemen harus penting sekali. Oleh karena itu, kalau kita berbicara mengenai modal, pengertian asosiasi tentu adalah ingin berkomunikasi dengan bank pusat, dengan kementerian supaya bisa atasi secara bersama-sama. Meskipun nanti untuk di tataran daerah atau mungkin teknis petani itu harus ada pengawasan yang ketat dan prosedur yang kita buat untuk pengawasan tersebut. Saya tentu akan sangat senang nanti Pak Nadif kita duduk bersama kapan dan beberapa hal penting terkait dengan sertifikasi atau mungkin pelatihan-pelatihan yang masih dilakukan ini adalah dalam kerangka untuk mengawal kualitas porang dalam jangka panjang supaya bisa bersaing dengan negara lain dan juga bisa diterima oleh semakin banyak dan semakin luas pasar dunia. Kalau kita masuk Eropa, masuk Amerika, ini kualifikasi untuk speknya sangat tinggi, Pak. Terutama misalnya untuk chip, bahkan untuk tepung. Ini juga kita belum memiliki standar untuk tepung di Indonesia yang kita baru punya hanya ubi dengan chip saja. Sejauh ini pun penata laksanaan untuk pembuatan chip oleh masyarakat kita itu juga belum terstandardis dengan baik. Artinya peran asosiasi belum bisa mengintegrasi sampai ke detail, ke titik petani. Satu mungkin yang ingin saya pesankan kepada teman-teman semuanya, mari kita satu dalam kualitas, dengan asosiasi, dengan perkumpulan, dengan peraturan yang ada, karena peraturan ini sebenarnya adalah untuk melayani masyarakat, untuk melindungi masyarakat dalam jangka panjang, untuk komunikasi dan pergaulan kita dengan dunia lain supaya kita lebih kompetitif dalam harga satuan chip sendiri maupun nanti dalam turunan-turunan yang lain. Ini harus kita desain bersama. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh seorang petani secara individu, mohon maaf, tapi ini pasti adalah berupa kebijakan dan pendekatan-pendekatan analitis yang harus suaranya dikuatkan, Pak. Oke. Begitu kira-kira Bapak Ibu, intinya asosiasi ingin duduk bersama dengan perkumpulan yang lain termasuk P3N, Himara ya, atau yang tadi yang dari Bali tadi maupun dari Pak Hamid tadi ya. Ini kita siap untuk duduk bersama. Ayo kita bicarakan masalah ini dengan tenang dan cermat, sehingga asosiasi perkumpulan pasti akan berpikir jangka panjang dan makro. Untuk yang mikronya tentu masing-masing individu kita juga pasti punya. Saya punya tanaman juga, mungkin Bapak Ibu pasti juga punya tanaman, tapi biarlah nanti proses berjalan. Terus sedikit menanggapi masalah yang dari Bang ya. Saya sangat memahami pikiran-pikiran yang ada di teman-teman Bang di tingkat cabang maupun anak cabang. Memang prosedurnya seperti itu, tidak bisa dihindari dan tidak bisa dimodified dengan mudah. Makanya asosiasi sangat ingin berjuang keras untuk di tingkat atas bagaimana kita menjebol Pak Menteri yang maupun Pak Dirjen supaya bisa turun skema. Bagaimana 100.000 hektar akan tercapai kalau masalah pendanaan sulit diserap. Dan serapan ini tentu kalau hanya diserap 50 juta, 10 juta oleh orang per orang, perlu berapa orang, perlu berapa banyak. Maka ini saya mengistilahkan harus ada proses industrialisasi budidaya porang. Bukan hanya sekedar tanam porang individu demi individu, dan kita pun juga harus memikirkan membangun pabrik itu dengan persyaratan apa, kebutuhan supply harus kita pikirkan. Tidak mungkin pabrik berdiri hanya tempo 3 bulan, 4 bulan kemudian tutup gara-gara barang tidak ada. Ini harus kita desain secara total. Dari awal sampai dengan akhir, dari hulu sampai dengan hilir, sampai dengan ini menjadi produk. Wabarakatuh.